Pemilihan serentak pilihan raya umum Indonesia membabitkan lebih 20,000 calon di 5 peringkat menjadikan pemilihan umum pemilu Republik itu cukup kompleks untuk diuruskan. Tumpuan yang berpusat kepada jawatan Presiden menghilangkan perhatian kepada calon legislatif termasuk yang bertanding merebut 580 kerusi di Dewan Perwakilan Rakyat. Pemantau pilihan raya melihat situasi itu membuka ruang kepada bekas pesalah rasuah untuk turut menyertai pesta demokrasi seperti sebelumnya. Wakil kami di Jakarta, Nadia Mohsin, ada laporannya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan sekurang-kurangnya 56 calon merupakan bekas pesalah rasuah. Rekamjejak.net diluncurkan dengan maklumat mengenai latar belakang calon termasuk yang pernah disabitkan dengan kesalahan tersebut. Biarpun menunjukkan tren penurunan berbanding pemilu 2019, ICW berpandangan ini bukanlah satu indikator baik. Keseriusan Suruhanjaya Pilihan Raya atau Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) sebagai badan penyelenggara dipersoal. KPU tidak sedari awal punya niatan untuk mengumumkan status mantan terpidana tersebut. Kemudian KPU itu juga sempat mengeluarkan peraturan KPU yang waktu itu mempermudah jalannya mantan terpidana korupsi yang belum habis masa jedanya untuk bisa mencalonkan diri kembali gitu. Pemantau Demokrasi dan Pilihan Raya Titi Anggriani berpandangan sistem politik di Indonesia ketika ini masih belum bersifat anti rasuah. Pendanaan politik kita masih mendorong para politisi kita untuk korupsi. Dan sistem pemerintahan kita belum punya kontrol pengawasan yang kokoh. Kenapa kepercayaan publik terhadap partai politik rendah? Ya karena di situ sarangnya korupsi. Sarang korupsi yang dimaksudkan itu ialah amalan politik wang yang seolah-olah menjadi lumrah bagi menggerakkan sesebuah parti politik. Dan jika kita bicara mengenai kempen pilihan raya di mana negara sekalipun, sudah tentu ianya akan melibatkan satu dana yang cukup besar dengan ruang kelompongan yang cukup luas untuk berlakunya amalan rasuah. Menurut ICW, peraturan dan undang-undang pilihan raya dilihat tidak komprehensif dan perlu diubah mengikut kesesuaian zaman. Dari saringan ke atas calon bertanding kepada peraturan yang lebih jelas mengenai politik wang, begitu juga dengan dana parti politik. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengeset standar yang bisa dikatakan kompromistis ya. Memilih partai politik yang rekam jejak anti korupsinya setidaknya paling baik di antara yang ada. Berdasarkan catatan ICW, daripada 81 calon legislatif berstatus mantan pesalah rasuah, 8 orang terpilih mewakili rakyat di Parlimen pada pemilu 2019. Dan jaringan rasuah ini dikuatiri akan terus menjalar di setiap lapisan terutama di peringkat pembuat dasar. Laporan Nadia Mohsin, Jakarta, Indonesia, TV3.